Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan dari kelas 11 IPA 5. Saya mendapatkan tugas dari guru kimia saya, yaitu disuruh untuk mengerjakan imtihan 5.1 dan untuk dijelaskannya juga. Nah, ini saya sudah mengisinya. Langsung ke nomor 1 ya. Nomor 1, soalnya bagaimana Anda dapat mengenali suatu larutan bersifat asam atau basa. Nah, mudah ya. Kita bisa mengetahui sebuah larutan itu asam atau basa sih. Nah, kita mengujinya dengan kertas lakmus. Adalah ya, kertas lakmus yang di warung-warung atau di toko-toko. Kita mengujinya pada cairan asam atau cairan basa. Kita mengujinya dengan kertas lakmus. Yang pertama, kertas lakmus. Nah, larutan asam akan berubah lakmus biru menjadi merah, sedangkan lakmus merah akan tetap menjadi merah. Sedangkan larutan basa, larutan basa mah kebalikannya. Larutan basa akan mengubah lakmus merah menjadi biru, dan lakmus biru akan tetap berwarna biru. Jadi asam kebalikannya di basa, basa kebalikannya dari asam. Gitu. Jadi dengan menguji kertas lakmus, kita bisa mengetahui yang mana sih asam, yang mana sih basa. Kita tahu yang ini asam, yang ini basa. Jadi sudah diketahui dengan uji kertas lakmus ini. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. 2 ada A dan 2B. 2A. Apa yang dimaksud dengan indikator asam basa? Indikator asam basa adalah senyawa halokromik yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel. Nah, pada umumnya larutan indikator asam basa ini akan memberikan warna sesuai dengan kondisi pH-nya, dan pada temperatur 25 derajat Celcius nilai pH-nya ini berubah larutan jadi larutan netral 7,0. Jadi indikator asam basa ini senyawa halokromik yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel, dan umumnya bisa memberikan warna atau berubah warna sesuai dengan kondisi pH-nya. Oke. Sekarang ke 2B. 2B, jelaskan persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Nah, ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah stabil. Jadi syarat indikator asam basa harus stabil, karena jika tidak stabil, sebab jika senyawa tidak stabil, dengan adanya perubahan pH dikhawatirkan akan mengubah nilai pH-nya itu sendiri. Nah, yang kedua, syaratnya itu memiliki perubahan warna. Dengan memiliki perubahan warna, dengan adanya perubahan pH ini, maka senyawa indikator juga harus ikut berubah warnanya pada pH tertentu. Nomor 3, berikan 5 contoh bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Sebenarnya banyak ya, contohnya ini cuma 5. Ada 5. Yang pertama adalah kubis merah, merah muda asam berubah jadi hijau, itu jadi basa. Bunga sepatu merah asam kuning jadi basa. Kunyit kuning asam berubah menjadi merah basa. Mawar merah awalnya merah muda asam berubah menjadi hijau jadi basa. Banyak bayam merah muda asam atau jadi kuning jadi basa. Oke. Lanjut ke nomor 4 ya. Jelaskan yang dimaksud asam basa, teori asam basa menurut Arrhenius, serta berikan contohnya. Nah, asam indikator teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, dari asam dulu ya. Dari asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+. Akibat kelebihan H+, maka air yang sudah ditambahkan zat asam disebut larutan asam. Yang kedua, basa. Basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air
dapat menghasilkan ion H- akibat kelebihan OH-, maka air yang sudah ditambahkan zat basa disebut larutan basa. Nah, dengan teori dari Arrhenius ini kita bisa tahu asam itu apa dan basa itu apa, dan masih banyak lagi teori-teori dari yang lainnya dari terdahulu kita, kimia kita ya. Oke, para ilmuwan kita. Itu saja nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5, tuliskan persamaan reaksi ionisasi asam atau basa berikut: A HNO3, B H2CO3, C CH3COOH, D NH4OH, dan E CaOH2. Nah, kita reaksikan ionisasi asam atau basa ini. Yang pertama itu ada HNO, urutan HNO3 bereaksi H+ plus NO3. Nah, ini merupakan asam kuat ya, merupakan asam kuat. Nah, HNO sendiri itu adalah asam nitrat. Yang kedua ada H2CO3 reaksi menjadi 2H+ plus CO3 2-. Nah, ini asam lemah. Nah, H2CO3 ini merupakan asam karbonat ya, merupakan asam karbonat. Yang ketiga adalah CH3COH yang bereaksi CH3COH plus H+. Ini merupakan asam lemah, jadi rumusnya seperti itu. Untuk CaOH sendiri ia merupakan kalsium hidroksida, Yang keempat adalah NH4OH reaksi di Na4+ plus OH-. Ini merupakan basa lemah ya. Jadi NH4OH itu merupakan adalah amonium hidroksida. Yang kelima adalah yang kelima CaCOH2 bereaksi jadi Ca2+ plus 2-. Ini merupakan basa kuat. CaOH sendiri adalah kalsium hidroksida. Jadi sekian itu. Yang keenam, kita lanjut. Jelaskan perbedaan asam lemah dan asam kuat menurut teori asam basa Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam kuat itu seluruh molekul asam tradisional menjadi ion-ion jika dilarutkan dalam air, itu asam kuat. Nah, asam lemahnya hanya sebagian atau tidak sama sekali molekul asam yang dapat disosiasi menjadi ion-ion. Jadi ini asam kuat dan asam lemah menurut pembahasan teori Arrhenius. Lanjut ke nomor 7. Jelaskan pengertian asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry. Nah, menurut asam basa menurut teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, yang pertama asam adalah spesies yang dapat menelurkan proton atau H+, sedangkan basanya adalah zat yang dapat menghasilkan ion H-, OH- di dalam air atau di dalam cairan ya. Lanjut nomor 8. Ini nomor 8 agak sulit juga ya karena panjang. Nomor 8, tunjukkan spesies yang bertindak sebagai asam dan basa serta pasangan asam basa konjugasinya dalam persamaan reaksi berikut. Ada A, B, C, D, dan E. Ada 5. Kita bahas satu persatu, dimulai dari A dulu, yaitu H2O plus NH3 bereaksi NH4 plus OH. Asamnya yaitu adalah H2O dan NH4+, sedangkan basanya OH- dan NH3. Nah, pasangan asam basa konjugasinya yaitu H2O dengan OH, O2O dengan OH, serta NH4 dengan OH- atau NH3. Lanjut ke yang B, yaitu H2PO plus H2O reaksi HSPO4 plus OH-. Asamnya yaitu H2PO dan
H2O. Sedangkan basanya H2PO dan OH-. Nah, pasangan asam basa konjugasinya yaitu H3PO4 dengan HPO- serta H2O dengan OH-. Yang ketiga C, HPO4 2- plus H2O. Reaksi jadi PO4 3- plus H3O plus. Asamnya HPO4 2- dan H3O plus. Basanya yaitu PO4 3- dan H2O. Pasangan asam konjugasinya HPO4 2- dengan PO4- serta H3O plus dengan H2O. Yang keempat D, HCN Aki plus H2O. Reaksi N- plus H3O plus. Asamnya HCN dan H3O plus. Basanya CN- dan H2O. Pasangan asam konjugasinya yaitu HCN dengan CN- serta H3O dengan H2O. Yang terakhir yang ke E yaitu NH3 plus NH3. Reaksi NH4 plus NH3, ini sama-sama NH ya. Asam itu NH4 plus dan NH3, basa NH3 dan NH2-. Pasangan asam konjugasinya yaitu jadi NH4 plus dengan NH3 dan serta NH3 dengan NH2. Oke. Nomor 9. Jelaskan pengertian asam basa menurut teori Lewis dan berikan contohnya. Ini dia teori asam basa menurut Lewis. Asamnya adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basanya adalah zat yang dapat memberi pasangan elektron bebas. Ini sangat berbeda sekali ya teori dari asam basa Lewis sama Arrhenius yang tadi. Ini sangat beda. Contohnya yaitu H3O plus dari H2O plus H plus. Lanjut nomor 10. Jelaskan kelebihan teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, ini asik banget ya pertanyaannya. Nih, ada 3, perbedaannya masing-masing ada 2. Masing-masing ada 2 perbedaannya. Yang pertama, kelebihan asam basa menurut Arrhenius mampu menjelaskan proses netralisasi lebih baik dibanding teori-teori sebelumnya, dibanding teori yang lainnya. Nah, yang kedua, berhasil menerangkan aktivitas katalis dari asam dalam reaksi-reaksi tertentu. Jadi ini menurut kelebihannya, kelebihan asam basa menurut Arrhenius. Yang kedua, kelebihan asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, teorinya lebih luas dibandingkan dengan teori Arrhenius karena mencakup reaksi berbagai jenis pelarut. Yang kedua, memungkinkan penggolongan asam basa digunakan dalam reaksi di mana baik H+ maupun OH- tidak ada. Yang ketiga, dari kelebihan asam basa menurut Lewis. Nah, menurut Lewis teorinya dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut air, pelarut selain air. Yang kedua, teorinya dapat menjelaskan sifat asam basa molekul atau ion yang mempunyai pasangan elektron. Lanjut, nomor 11. Jelaskan sifat asam dan basa dan tentukan pula pasangan asam basa dan konjugasi dalam larutan berikut. Ada 2A dan B ya. Ada CH3COH yang bersifat asam dengan asam konjugasinya itu berupa H3O+, basa kondisinya berupa CH3CO-. Yang B, NaOH yaitu bersifat basa. Kebalikannya dengan asam konjugasi dalam basa konjugasinya sama-sama yaitu berupa H2OH2O. Lanjut ke nomor 12. Jelaskan bagaimana larutan H2PO- dalam air dapat bersifat asam dan dapat bersifat pula basa. Nomor 12, H2PO- plus H2O reaksi H3PO4 plus OH-. Nah, pada reaksi itu H2PO4- bersifat sebagai basa karena menerima proton dari H2O membentuk H3PO4. Nah, yang kedua ada H2PO4- plus H2O bereaksi sama itu. Pada reaksi itu H2PO4- itu bersifat sebagai asam karena mendonorkan protonnya kepada H2O sehingga terbentuk HP42-. Jadi pada reaksi nomor 12 itu apa? H2PO- ini H2PO-
bersifat sebagai basa, yaitu yang bereaksi menjadi H3PO4 plus OH-, sedangkan yang bersifat asam H2PO4 plus H3O plus yang protonnya pada H2O sehingga terbentuk HPO14. Lanjut nomor 13. Perhatikan reaksi yang terjadi pada ion bikarbonat berikut. Ada dua ya ion bikarbonatnya, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada HCO3- plus H2O, CO32- plus H3O plus. Ini adalah merupakan asam, ini merupakan basa asam. Konjugasinya yaitu HCO3- dengan CO32- H3O plus dengan H2O. Yang bawahnya sama ya larutannya, cuman ini reaksinya doang beda. Ini N2O3 plus OH- basa asam basa. Konjugasinya yaitu H2CO3 dengan HCO3- H2O dengan OH-. Dia ya. Lanjut nomor 14. Konsep asam basa menurut Lewis dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi asam basa yang terjadi pada CO2 plus H2O bereaksi H2CO3. Nah, kita lihat ya gambar konsep asam basa menurut Lewisnya. Nah, ini dia. H2O menentukan pasangan dari elektron itu sehingga bersifat basa. Sedangkan CO2 itu menerima donor elektron sehingga bersifat asam pada ini ya. Jadi H2O mendonorkan pasangan elektron sehingga bersifat basa. CO2 menerima donor elektron sehingga bersifat asam. Lanjut nomor 15. Jelaskan kelemahan dari konsep asam basa Bronsted-Lowry. Kelemahan dari konsep asam basa Bronsted-Lowry adalah teori ini tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer protonnya. Jadi kelemahannya itu menurut teori dari Bronsted-Lowry ini sifat asam basanya yang tidak melibatkan transfer proton. Sekian pembahasan tadi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.